Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11. Kita akan mempelajari bab kedua dengan materi memahami kitab-kitab Allah atau memahami kitabullah. Pertama kita akan membahas tentang pengertian. Apakah itu kitabullah? Kitabullah itu adalah kumpulan dari wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengandung di dalamnya itu ada petunjuk serta kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu-wahyu yang dikumpulkan serta dibukukan. Makna lain dari kitabullah adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada nabi atau rasul, yang merupakan suatu ketetapan dan himpunan petunjuk yang ditulis serta dibukukan. Jadi kitabullah itu adalah kumpulan dari wahyu-wahyu Allah yang telah dibukukan. Kemudian ada 3 makna yang berkaitan dengan kewajiban bahwa seorang muslim itu harus mengimani kitabullah. Di antara lain adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab suci. Apa saja? Ya, ini adalah Zabur, Taurat, Injil, dan terakhir Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir, yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus korektor terhadap ajaran kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya, yang 3 kitab suci tadi. Kemudian yang ketiga, Al-Quran menjadi kitab suci yang masih terpelihara utuh dan asli. Tidak ada perubahan sedikit pun dari pertama kali diturunkan sampai pada sekarang ini. Ajaran dan tuntunan kitabullah itu sesuai dengan zamannya. Artinya, kandungan dari isi kitab-kitab tersebut hanya sesuai untuk zamannya masing-masing dan umat yang berbeda, kecuali Al-Quran yang berlaku sepanjang masa. Isi dari kitabullah juga berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang bukan pada aspek akidah keimanan, tetapi terletak pada aspek syariah atau ibadah, sehingga dikenal syariah Ibrahim, syariah Musa, dan syariah Isa. Pada hakikatnya sumber dari kitabullah itu satu, yakni berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka antara satu kitab dengan kitab yang lainnya itu saling berkaitan dan bersinggungan. Setiap muslim itu wajib untuk mengimaninya, semua kitab atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perumpamaan adalah kitab Injil yang paling dekat masa pewahyuannya daripada Al-Quran, yang sudah tidak dijumpai naskah aslinya dalam bahasa Armenia. Saat ini yang ditemui hanyalah perjanjian baru yang terdiri atas 4 versi Injil yang disebut-sebut sebagai karya-karya dari sahabatnya Yesus, yakni Injil Matius, Injil Yahya, Injil Lukas, dan Injil Markus. Di samping daripada itu, masih ada lagi sekitar 23 kitab yang lainnya. Itulah sebabnya jika kitab Injil saja sudah tidak ditemukan lagi naskah aslinya, Taurat dan Zabur yang masa pewahyuannya lebih lama lagi. Semua itu semestinya semakin menguatkan keyakinan umat Islam untuk selalu berpedoman kepada kitab yang diturunkan terakhir, yaitu Al-Quran.
Kemudian kita akan membahas hubungan Al-Quran dengan kitab suci yang lainnya. Adapun hubungannya adalah yang pertama, menjadi saksi kebenaran, asalkan tidak bertentangan dengan isi Al-Quran dan menjadi tolak ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sebaliknya, Al-Quran juga menjadi saksi atas kesalahannya, sehingga fungsi lain dari Al-Quran adalah menjadi pemelihara. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian yang kedua, sebagai menjadikan itu solusi, menjawab dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. Terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 64. Kemudian yang ketiga itu mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh para pemeluknya dengan berbagai kepentingan duniawi dan oleh manusia yang ingkar janji. Antara lain adalah keyakinan dari Trinitas. Keyakinan ini ditolak dengan keras oleh Al-Quran, sebagaimana dikandung dalam Quran surat Al-Maidah ayat 73. Mungkin kalau kalian pernah dengar yang namanya Trinitas. Trinitas itu adalah menganggap bahwa Tuhan itu ada 3. Kalau kita sebagai umat muslim bersaksi bahwa Tuhan hanya satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kedudukan dan penyaliban Nabi Isa alaihissalam ini terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 49 sampai 59 dan surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Ini. Jadi manusia terlalu mementingkan duniawinya sampai diselewengkan kitabnya, seperti penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Kemudian tadi kita sudah membahas tentang 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu memakai bahasa Kibti, diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang isinya adalah tentang doa, zikir, pengajaran dan hikmah. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 55 dan diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Diperuntukkan untuk kaum Israel. Nabi Daud alaihissalam hidup di tanah Kan'an. Ini sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua adalah kitab Taurat. Ini memakai bahasa Ibrani yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isinya itu tentang petunjuk dan cahaya kebenaran serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekejaman Fir'aun. Itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 44. Dan ini khusus diperuntukkan kepada Bani Israel juga. Adanya kitab Zabur, Taurat itu terkhusus diturunkan kepada kaum Israel. Nabi Musa alaihissalam hidup di Mesir, Madian dan Sinai itu sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Ini memakai bahasa Suryani yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isinya tentang petunjuk dan penerangan. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46. Ini diperuntukkan juga kepada Bani Israel, ada umat-umat Israel. Dan juga Nabi Isa alaihissalam hidup di tanah Kan'an sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Ini sebelum bergantinya tahun Masehi. Kemudian yang keempat adalah kitab Al-Quranul Karim. Ini memakai bahasa Arab
yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang ajaran-ajaran Allah untuk memberi petunjuk, pedoman dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa, agar manusia tersebut bisa berbahagia di dunia maupun di akhirat. Ini terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat 41 sampai 42. Dan Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Gitu ya. Ini menandakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna daripada kitab-kitab yang diturunkan sebelum itu, yang tujuan dari diturunkannya kitab tersebut adalah diperuntukkan untuk Bani Israel. Ada beberapa ayat yang menjelaskan adanya kitabullah atau kitab Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 4 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahi azizun dzuntiqam. Yang artinya adalah sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi Maha mempunyai hukuman. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa Allah telah menurunkan Al-Furqan dan sesungguhnya para muslim itu harus mengimaninya terhadap ayat-ayat tersebut. Kalau tidak mau mengimani atau mempercayai, maka azab Allah sangatlah pedih. Kemudian ada dalam surat Al-Isra ayat ke-55 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dal ladina walaqad faddalna ba'da an-nabiyyina 'ala ba'din wa ataida Dawuda zabura. Yang artinya adalah dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan siapa yang di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian dari yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ini menerangkan bahwa lebih condong menjelaskan bahwa kitab Zabur itu diberikan kepada Nabi Daud. Baik, mungkin untuk penjelasan materi kali ini sampai di sini dulu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara kitab suci dan juga kitab suci yang lainnya. Ya, kitab suci Al-Quran dan juga kitab suci yang lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.